Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan part 2, yaitu mengenai sejarah gerakan buruh di Indonesia yang ditulis oleh D.N. Aidit tahun 1952. Part 2 ini saya akan menjelaskan imperialisme di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum 1870, yang dimana nanti akan masuknya imperialisme modern, terlebih dahulu penghisapan atau eksploitasi sudah ada, yaitu mengenai program Culture Tracer, yang dimana Culture Tracer ini digagas oleh Van der Bosch untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki kas Belanda pada waktu itu, karena pada waktu itu Belanda mengalami peperangan yang sangat dahsyat di beberapa daerah di Jawa, yaitu peperangan Diponegoro ya, tahun 1825 sampai 1830, di mana Belanda kehilangan banyak pasukan dan sejumlah 20 juta florin. Selain itu juga Belanda mengalami pemberontakan di Belgia 1830 sampai 1839. Alhasil keuangan Belanda ini sangat-sangat terpuruk begitu. Maka pada waktu itu Ratu Belanda menyiapkan Van der Bosch untuk memperbaiki semua hal ini. Nah, Culture Tracer ini merupakan apa? Culture Tracer merupakan proses penyerahan hasil bumi kepada Hindia Belanda, di mana nanti terjadi kerja paksa atau kerja rodi untuk pemerintahan dan memikul berbagai macam pajak. Setelah itu nanti diganti oleh menyerahkan sebagian tanah untuk ditanami bahan-bahan ekspor yang laku pada waktu itu, seperti kopi, teh, rempah-rempah ya, dan lain-lainnya. Nah, tidak hanya orang-orang Belanda yang menghisap atau mengeksploitasi para buruh atau tani di Indonesia, namun juga orang-orang Belanda ini bekerja sama kepada, bisa dibilang, raja setempat, raja daerah, orang feodal ini. Nah, di mana hal ini menjadi dia juga memonopoli hasil ekspor yang tadi, bahan-bahan mentah tadi. Nah, bisa dibilang bahwa kaum tani sangat tertindas baik oleh orang Belanda atau orang Eropa maupun orang di rakyatnya, di rajanya sendiri begitu. Lalu penghisapan dan penindasan ini yang ada di Indonesia ini terus bertahan, terus mengalami kemajuan. Nah, pastinya muncul pemberontakan dari kaum tani terhadap penghisapan atau eksploitasi yang ada. Nah, salah satunya adalah nanti banyak sekali ya pemberontakan dan juga kritik dari Edward Doesdecker ya, yang dimana dia menulis tentang novel yang berjudul Max Havelaar ya. Saya sudah pernah membacanya. Max Havelaar ini ditulis oleh Mutahuli atau Edward Doesdecker. Ini bisa dibilang novelnya itu sangat-sangat powerful dan mengajak kita untuk skeptis terhadap eksploitasi baik oleh bupati pada waktu, Bupati Lebak ya, dan juga orang Belanda bekerja sama. Nah, selanjutnya ya, lanjut, Culture Tracer ini juga mengalami bisa dibilang pada waktu itu mengalami penolakan, di mana terjadi persaingan antara
golongan yang mempertahankan cultural treasure vs atau lawannya adalah golongan kaum liberal pada waktu itu, karena liberalisme sudah masuk di Belanda pada waktu itu. Nah, alhasil pada 1 Januari 1860 perbudakan dihapus begitu. Nah, 1890 tanam paksa sepenuhnya dihapus. Jadi ada jeda ya, perlahan tidak semua tanam paksa ini dihapuskan, namun berjenjang seperti itu. Maka pada tahun 1870 Undang-Undang Agraria dibuat seperti itu. Nah, undang-undang ini diharapkan tanah untuk kepentingan kapital partikuler. Siapa kapital partikuler? Yang di sini adalah merupakan kapital swasta. Nah, proses ini bisa dibilang membuka pintu bagi kapital industri partikuler ambil bagian dari penghisapan kolonial Belanda. Nah, hal ini menyebabkan dari politik kapital dagang monopoli menjadi politik kolonial baru, yaitu sistem persaingan bebas. Kebebasan pada partikuler untuk usaha yang disusul dengan undang-undang gula, yang dimana kebebasan pada siapapun untuk membuka usaha gula. Nah, maka maka penghisapan semakin menjadi ketika 1869 terusan Suez dibuka, sehingga Belanda dan Indonesia semakin terjalin, semakin dipermudah. Nah, perkembangan ini mengakibatkan kapital partikuler semakin menjadi. Nah, disusul juga pembuatan dari maskapai pelayaran SMN dan juga beberapa maskapai kereta api, sehingga memunculkan peran di sini kapital dagang ke zaman imperialisme. Nah, ketika sudah kapital dagang pada tahun 1870 ini menjadi ke zaman imperialisme 1895, peran bank sangat penting. Di sini bank-bank membuka, banyak sekali bank berdiri seperti itu. Salah satunya adalah bank waktu itu Javace Bank 1828, yang merupakan nanti cikal bakal dari Bank Indonesia. Nah, bank ini merupakan bank sentral kolonial, Javace Bank, yang dimana bank ini dapat mengeluarkan uang kertas. Nah, pada 1889 fungsi bank ini diperluas menjadi boleh membeli dan menjual wasal luar negeri. Wasal ini merupakan surat perintah pembayaran. Terus boleh memberikan kredit dan boleh memasukkan kapitalnya ke dalam perdagangan efek dan hipotek. Perdagangan efek yaitu adalah efek surat berharga atau saham dan obligasi begitu. Hipotek yaitu adalah hak tanggungan atas tanah atau bangunan sebagai jaminan hutang seperti itu. Jadi fungsi-fungsi ini sangat luas ya, seperti bank modern pada saat ini. Nah, pada 1824 muncul juga maskapai dagang ya, NHM ya, atau factory. Terus 1857 itu banyak sekali bank didirikan. Pada 1895 terjadi sebuah krisis di mana menghancurkan kapital partikuler atau kapital swasta. Nantinya akan masuk
orang-orang kapital finance yang nantinya akan berkuasa sepenuhnya. Pada 1895 Indonesia resmi menjadi zaman imperialisme, di mana merupakan di sini bilangnya diedit di dalam bukunya merupakan tingkat tertinggi dari kapitalisme. Kapital bank dan kapital industri ini berpadu menjadi kapital finance dan memonopoli berbagai kapital ini menguasai ekonomi dan politik di Indonesia. Kapital finance itu adalah berupa modal uang atau surat berharga ya. Nah, untuk menjamin kapital ini maka Belanda harus harus menundukkan orang Indonesia atau daerah-daerah Indonesia baik secara politik maupun secara militer. Maka dilakukanlah beberapa peperangan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Perlawanan dari rakyat terutama dari kaum tani ini bisa dibilang dengan gampang dimusnahkan begitu. Karena apa? Petani tidak punya pemimpin yang tepat karena pemimpinnya itu ya bisa dibilang orang feodal, mengkhianati orang petani itu sendiri. Dan selain itu juga persenjataan Belanda bisa dikatakan lebih sempurna daripada orang-orang Indonesia, lebih canggih lah begitu. Nah, beberapa perang yang ada di luar Jawa, salah satunya adalah di Bali ya. Di Bali perang terakhir pada tahun 1908 di Kelungkung ya, mengakhiri bisa dibilang Belanda menguasai sepenuhnya daerah Bali. Terus ada juga di Lombok 1894 sampai 1895. Ada juga di Sumbawa, Dompu, Flores, Boni 1908. Terus ada yang keempat tuh di Banjarmasin 1906, ada di Jambi juga 1907, dan di Riau 1913, di Tapanuli 1907, dan di Aceh 1873 sampai 1908. Nah, hal ini mengakibatkan bisa dibilang nantinya Belanda berhasil menguasai seluruhnya daerah-daerah di Indonesia, sehingga dengan mempermudah para kapital ini menjalankan penghisapan. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa nanti ada namanya semua ini membuktikan bahwa kaum imperialis telah mengganti Carlos Racer dengan perbudakan secara baru, antara lain adalah perbudakan Ponale Santie yang menjamin tenaga murah bagi ordinering baru. Pada tahun 1931 Ponale Santi dihapus secara berangsur-angsur. Ponale Santi ini merupakan kayak buruh yang terjebak atau kaum tani yang terjebak terhadap kontrak-kontrak perusahaan seperti itu. Kalau tidak bekerja dengan giat atau mau keluar harus menanggung rugi. Nah, itu Ponale